Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Gideon, NIM 21016093. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 15. 1. Bahasa penyiar merupakan salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia. Di samping terdapat juga ragam bahasa akademik, ragam bahasa usaha, ragam bahasa filosofik, dan ragam bahasa literer. Dengan demikian, bahasa yang digunakan oleh jurnalis memiliki kaidah-kaidah tersendiri yang membedakannya dengan bahasa lain. Bahasa jurnalistik sendiri memiliki karakter berbeda berdasarkan jenis tulisan yang akan diberitakan. Oleh karena itu, untuk menarik minat penonton, seorang jurnalis harus lebih kreatif dalam mengemas informasi yang mereka liput dari lapangan secara langsung, agar masyarakat tidak merasa bosan dalam menyimak maupun membaca informasi yang mereka liput, mulai dari koran harian, majalah, tabloid, dan buletin majalah fashion. Namun, kosakata yang digunakan dalam bahasa jurnalistik saat ini mengikuti perkembangan bahasa dalam masyarakat pada umumnya. Mengingat hal-hal tersebut harus diperhatikan oleh seorang jurnalis dikarenakan surat kabar dibaca oleh semua lapisan masyarakat pada umumnya yang berbeda atau tak sama tingkat pengetahuannya. Dengan kata lain, bahasa jurnalistik dipahami dalam intelektual minimal. Ini dikarenakan tidak semua orang punya cukup banyak waktu untuk membaca surat kabar. Karena itu, di sini bahasa jurnalistik mengutamakan daya komunikasi secepatnya bagi para pembaca. 2. Langkah-langkah membaca berita. Dalam membacakan teks berita, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan guna mencapai hasil dan manfaat yang maksimal. Hasil dan manfaat yang maksimal tersebut artinya pendengar dapat memahami isi berita yang kalian sampaikan tanpa adanya kesalahan tafsir dan kesulitan-kesulitan lain. Beberapa hal tersebut adalah berikut. 1. Pemahaman terhadap berita yang akan disampaikan. 2. Sampaikanlah isi berita secara utuh. 3. Penggunaan volume suara yang dapat menjangkau seluruh audiens atau pendengar. 4. Penerapan intonasi dan artikulasi yang tepat dalam membacakan kalimat-kalimat berita, sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran. 5. Memberikan penjedaan yang terpatantar kalimatnya. Berikut adalah beberapa macam rangkuman mengenai bagaimana teknik membaca berita yang harus diperhatikan, dan ini bisa dicoba untuk dilatih. 1. Intonasi. Intonasi atau disebut juga dengan lagu kalimat. Membaca teks berita memerlukan ketepatan dan juga kecermatan pada setiap kata dan kalimatnya. Pembaca harus bisa mengatur volume suara, memilih kata atau kalimat mana yang disuarakan dengan penekanan keras, lemah, maupun lembut. 2. Perhatikan artikulasi. Artikulasi itu adalah kejelasan dalam pelafalan atau pengungkapan kata yang akan kita ucapkan. Karena kata-kata yang tidak jelas artikulasinya akan terkesan seperti kita sedang bicara sambil kumur-kumur. Kesalahan artikulasi menjadi hal fatal apabila pendengar mengalami pergeseran makna dari apa yang dimaksud oleh pembaca berita. 3. Volume suara. Volume merupakan tingkat kekuatan dan kenyaringan suara saat mengucapkan kata. Volume suara juga harus diperhatikan. Keras lemahnya suara serta kenyaringan suara diukur oleh pembaca berita. 4. Irama dalam membaca berita. Irama merupakan kecepatan dalam membaca berita. Dalam membaca berita harus menggunakan irama yang baik agar tidak terkesan buru-buru, formal, dan nyaman untuk didengarkan. Anda bisa melatih tempo dalam membaca berita disesuaikan dengan durasi tayang dalam berita tersebut. Kadang-kadang kita harus memberi jeda, namun pastikan kita tidak terlalu cepat atau lambat dalam membaca sebuah berita. 5. Sikap tubuh yang tegap. Hal lain yang juga penting dan harus diperhatikan adalah sikap tubuh saat kita membawakan atau membacakan berita. Teknik membaca berita dengan baik bisa dilakukan dengan menjaga postur tubuh tetap tegap sehingga kita terlihat profesional. 6. Tatapan mata. Tatapan mata yang netral dan fokus juga diperlukan agar kita terlihat percaya diri. Memutar mata, melirik, atau gerakan mata lain seperti kebingungan selama membaca berita bisa menunjukkan unsur ketidakpercayaan diri. Pastikan tatapan mata lurus ke penonton dan fokus. 7. Sesuai konteks. Sesuaikan gaya pembacaan berita dengan konteks atau tema yang akan dibicarakan. Apabila berita tersebut merupakan berita formal, berarti kita juga menggunakan gaya formal. Namun jika acara tersebut santai, kita jangan terlalu kaku dalam membawakan berita tersebut dan jangan terlalu menggunakan bahasa baku.